mengenai upaya yang dilakukan pemerintah, sekali lagi di tengah upaya keras yang dilakukan untuk tetap menjaga protokol kesehatan mengenai vaksin. Sekarang banyak orang bertanya, seperti apa langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendapatkan atau menemukan dan melakukan vaksin pada masyarakat. Silakan Pak Erlangga. Jadi pertama, vaksin itu pemerintah menempuh dua jalur. Satu, mengembangkan jalur mandiri melalui pengembangan virus merah putih, yang dalam pengembangannya virus merah putih itu akan risetnya akan kuartal kedua, dia akan siap untuk masuk ke produksi, berarti ini akan masuk di akhir tahun 2021. Nah, jalur yang berikut adalah jalur kerjasama internasional. Nah, jalur kerjasama internasional antara lain ada beberapa perusahaan yang melakukan research yang dianggap unggul dan sudah berada dalam tahap akhir di clinical trial ketiga, itu adalah Sinovac, kemudian Sinopharm dengan G42 melalui United Arab Emirates, kemudian CanSino dan AstraZeneca. Kalau kita bicara AstraZeneca itu dikembangkan oleh Oxford University, bekerja sama dengan AstraZeneca, perusahaan Inggris dan Swedia. Kemudian CanSino juga menyiapkan, dan alokasi yang diberikan kepada kita adalah Sinovac menyiapkan 3 juta vaksin, di mana 3 juta itu diharapkan pengiriman itu bisa masuk di di akhir tahun. Kemudian juga ada yang berbentuk bahan baku, di mana bahan baku itu disiapkan di akhir tahun, itu juga 15 juta, di mana bahan baku ini akan diproduksi di Bio Farma. Kemudian juga ada yang terkait dengan Sinopharm, itu 15 juta dalam bentuk vaksin mandiri, dan CanSino 100.000. Seluruhnya ini akses disiapkan dan pemerintah sudah mengeluarkan Perpres terkait dengan pembelian vaksin, dan sekarang sedang disiapkan Permenkesnya. Ya. Jadi tanpa Permenkes ini metode pembeliannya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, tepat jumlah, kemudian juga bisa mengakses kepada kelompok-kelompok prioritas yang diprioritaskan untuk mendapatkan di akhir tahun ini, kemudian juga perencanaan master plan roadmap sampai tahun 2021 dan 2022. Demikian, Mas Tommy. Pak Erlangga, berarti di tahun ini akan ada mulai dengan jumlah sekitar 3 juta ya Pak Erlangga? Ya, jadi ada 1,5 juta, 3 juta vaksin jadi. Ya. Nah, ini diharapkan tentu masih ada sertifikasi yang diperlukan, ya, yaitu dari Badan POM, dan Badan POM sudah mengirim timnya ke pabriknya Sinovac. Ya. Kemudian yang berikutnya juga ada sebagian yang diproduksi di Bio Farma. Tentu cara pembuatan obat yang baik itu juga harus disertifikasi. Kemudian juga akan ada hasil dari clinical trial ketiga di Bandung. Jadi kalau seluruh persyaratan itu terpenuhi, baru sertifikasi bisa dikeluarkan. Kalau sertifikasi dikeluarkan, baru bisa dimulai persiapan untuk imunisasi. Jadi itu memang akan memakan waktu. Jadi kehati-hatian kita tetap utamakan. Jadi yang pertama tentu kehati-hatian, karena ini tentu melibatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ya. Pemerintah tidak ingin ada efek-efek samping yang diakibatkan daripada vaksinasi. Ada orang juga bertanya, Pak Erlangga, nanti kalau memang sudah disertifikasi dan memang layak untuk dipergunakan, yang pertama akan mendapatkan vaksinasi itu siapa Pak Erlangga? Jadi studi dari expert WHO itu memberikan prioritas bahwa tahap pertama diberikan kepada di garda terdepan, yaitu mereka yang bergerak di bidang kesehatan, perawat, dokter. Yang berikut yang terkait dengan penunjangnya termasuk aparat penegak hukum. Nah, kemudian tentu periode berikutnya itu
masih ada yang terkait dengan mereka yang rentan. Nah, mereka yang rentan itu juga dispesifikasi. Dan ini pemerintah sedang mempersiapkan master plan-nya dan roadmap dan master plan ini akan dibahas di pemerintah, kemudian dilaporkan Bapak Presiden. Sesudah itu baru kita diputuskan oleh pemerintah siapa yang didahulukan.